Assalamualaikum anak-anak, kita mulai lagi pembelajarannya yaitu tentang benda tunggal dan benda campuran di buku tema 9, subtema 1. Silahkan anak-anak perhatikan dan dibuka bukunya. Silahkan di situ langsung dibuka yaitu tema 9, subtema 1, benda tunggal dan benda campuran. Silahkan di halaman pertama itu ada percakapan ya antara dalam sebuah keluarga di situ. Silahkan diperhatikan, diamati gambar dan dibaca di situ. Nah, kemudian dilanjut selanjutnya anak-anak, kita mulai pada pembelajaran 1. Kita mulai pada ayo mengamati. Silahkan anak-anak amati gambar itu. Nah, silakan gambar yang diamati. Ada gambar apa ini anak-anak? Ya, ini ada mesin cuci. Ada tulisan resik mesin cuci kapasitas 10 kg dengan program dapat diatur sesuai kebutuhan, dan selanjutnya sampai pada tabung stainless steel. Nah, perhatikan di situ dari gambar yang anak-anak amati tadi. Gambar itu merupakan sebuah iklan di media cetak. Di media itu di mana media cetak itu bisa di buku, di koran, di majalah dan sebagainya. Nah, kenapa dikatakan sebuah iklan? Karena gambar itu memuat atau menawarkan suatu produk. Produk apa di sini? Gambar di sini yaitu produk sebuah mesin cuci dengan merek Resik di sini ya. Nah, kemudian silahkan anak-anak bisa ditulis sebagai catatan apa yang disebut dengan iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang. Nah, itu yang disebut dengan iklan. Itu hal yang penting bisa anak-anak catat. Nah, kemudian kalau sudah dicatat, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu dari gambar tadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini ya. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Nah, tadi sudah. Iklan adalah apa tadi? Nah, silakan anak-anak yang ditulis di sini tadi, silakan ditulis di sini atau diulang lagi. Kemudian yang nomor 2, dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti kapasitas dan program itu? Arti kata kapasitas itu apa? Program itu apa ya? Jadi apa arti kapasitas dan apa arti kata program di sini ya. Kemudian yang nomor 3, adakah kata asing bagi kamu, bagi anak-anak yang ditulis di iklan tersebut? Tulis dalam gambar ini maksudnya. Nah, ini. Apakah ada kira-kira kata asing? Nah, ternyata ada, yaitu ini. Ya. Bed cover di sini. Nah, ada kata bed cover dan ada juga stainless steel. Nah, di sini ya, ada kata asing di situ. Nah, kemudian untuk apa itu? Nah, silahkan anak-anak tulis kata asing itu apa. Tadi sudah yang di blok buka tadi ya. Itu. Nah, kemudian silahkan anak-anak amati gambar ini lagi dan silahkan dibaca selanjutnya. Kalau sudah lihat di sini anak-anak. Nah, perhatikan gambar benda dalam zat tunggal. Nah, tadi dalam bacaan tadi sudah anak-anak baca ya. Jadi zat tunggal itu apa tadi? Zat tunggal adalah zat yang apa? Yang tidak dicampur dengan zat yang lain. Itu disebut dengan zat tunggal. Ya. Maksudnya berdiri sendiri. Kemudian ada lagi zat campuran. Ya. Silahkan diperhatikan di sini, ini ada gambar air. Nah, ada gambar air, ada gambar
juga gambar gula, ini ada garam. Nah, perhatikan ada 4 gambar air, ada emas, ya, ada gula, dan ada garam di situ. Sekarang diperhatikan dari keempat gambar itu mana yang disebut dengan zat tunggal. Nah, silakan ditulis di sini. Nah, sebelum ditulis kamu tulis dulu apa arti zat tunggal tadi. Dilihat dari bacaan tadi, kemudian ditulis di sini. Ini tidak usah ditulis anak-anak ya. Yang ditulis langsung yang termasuk benda dalam zat tunggal. Silakan anak-anak tulis 1, ya, 2, 3, 4, mana yang termasuk zat tunggal tadi. Lebih jelasnya anak-anak bisa dilihat di sini ya. Zat itu terdiri dari, itu adalah materi. Apa materi itu? Semua benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi. Jadi materi itu apa? Nah, silakan diperhatikan. Yang disebut dengan materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, ini silakan dicatat materi penting. Nah, materi itu dibagi menjadi berapa? Nah, penyusunnya apa saja? Nah, materi itu dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama ada zat tunggal. Apa arti zat tunggal? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas satu sejenis. Nah, contohnya apa tadi? Ada gula, ya, ada garam, ada air, ada emas. Emas ini yang bagaimana? Yang 24 karat. Nah, selain ada zat tunggal, materi itu ada juga yang dinamakan zat campuran. Apa zat campuran? Zat campuran adalah segala zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, jadi zat campuran itu bisa dikatakan sebagai campuran. Nah, karena campuran maka dibagi menjadi 2 lagi, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen itu apa? Nah, silakan anak-anak dibaca kemudian dicatat di sini sebagai catatan yang penting. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan anak-anak isi lagi 2. Apa yang dimaksud zat campuran? Silakan ditulis di sini. Dan apa saja benda di sekitar anak-anak. Nah, ingat ya, benda di sekitar anak-anak yang termasuk zat campuran. Paham ya? Ini disebutkan paling sedikit 5. Paham ya? Nah, silahkan disimak video ini, kemudian silahkan dikerjakan tugas dari Bu Fat tadi. Apabila tidak ada yang jelas, kurang paham, anak-anak bisa WA ke Bu Fat, bisa telepon ke Bu Fat ya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Bila kurang paham, saya ingatkan lagi, silahkan dihubungi Bu Fat, bisa lewat WA atau bisa lewat telepon ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.